Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini, saya akan membahas teori perkembangan kognitif. Beberapa teori perkembangan kognitif yang akan dibahas yaitu Lev Vygotsky, David Ausubel, Albert Bandura, B.F. Skinner, dan Howard Gardner. Teori pertama yaitu teori perkembangan kognitif Vygotsky. Teori Vygotsky difokuskan pada bagaimana perkembangan kognitif anak dapat dibantu melalui interaksi sosial dengan orang dewasa dan teman sebayanya. Bantuan dari petunjuk dari guru dapat membantu anak meningkatkan keterampilan dan memperoleh pengetahuan, sedangkan teman sebaya yang menguasai suatu keahlian dapat dipelajari anak-anak lain melalui model atau bimbingan secara lisan. 1. Konsep Zone of Proximal Development atau ZPD. Zone of Proximal Development atau ZPD adalah jarak antara kemampuan siswa untuk melakukan tugas di bawah bimbingan orang dewasa dan atau dengan kolaborasi teman sebaya dan pemecahan maksimal secara mandiri sesuai kemampuan siswa. Definisi ZPD di atas dipahami dalam pendidikan sebagai berikut. Jika sebuah masalah dapat diselesaikan secara mandiri tanpa bantuan orang lain atau guru oleh siswa, maka siswa tersebut telah berada pada taraf kemampuan aktual. Tetapi, jika masalah tersebut baru dapat diselesaikan oleh siswa dengan bantuan orang lain yang lebih memahami masalah tersebut, maka siswa tersebut telah berada pada taraf kemampuan potensialnya. 2. Konsep scaffolding. Scaffolding berarti sebuah teknik untuk mengubah level dukungan. Selama sesi pengajaran orang yang lebih ahli, seperti guru atau murid yang lebih mampu, menyesuaikan jumlah bimbingan dengan level kinerja murid yang telah dicapai. Ketika tugas yang akan diberikan si murid adalah tugas yang baru, maka orang yang lebih ahli dapat menggunakan teknik instruksi langsung. Saat kemampuan murid meningkat, maka semakin sedikit bimbingan yang diberikan. 3. Bahasa dan pemikiran. Vygotsky mengatakan bahwa anak-anak menggunakan bahasa bukan hanya untuk berkomunikasi sosial, tetapi juga untuk merencanakan, memonitor perilaku mereka dengan caranya sendiri. Ia menyatakan bahwa ada 3 tahap perkembangan bahasa. 3 tahap perkembangan tersebut dideskripsikan dalam tabel berikut. 1. Social speech. Diperkirakan usia sampai 3 tahun. Pada social speech, bicara biasanya dilakukan untuk mengontrol tingkah laku dan untuk mengekspresikan pemikiran sederhana seperti emosi. 2. Egocentric speech. Pada usia 3-7 tahun. Pada egocentric speech, anak-anak lebih sering berbicara dengan diri mereka sendiri. Mereka membicarakan apa yang mereka lakukan dan mengapa mereka melakukannya. 3. Inner speech. Pada usia di atas 7 tahun sampai dewasa. Pada inner speech, proses hubungan antara pikiran dan bahasa. Pada tahap ini, setiap individu telah sampai pada tipe fungsi mental yang lebih tinggi. Teori kedua yaitu teori perkembangan kognitif David Ausubel. Teori belajar David Ausubel dikenal dengan teori belajar bermakna atau meaningful learning. Inti dari belajar bermakna ialah bahwa apa yang dipelajari anak memiliki fungsi bagi kehidupannya. Menurut Ausubel, seseorang belajar dengan mensosialisasikan fenomena baru dalam skema yang telah dimiliki. Dalam proses itu, seseorang dapat mengembangkan skema yang ada atau mengubahnya. Saat proses belajar siswa menyusun sendiri apa yang ia pelajari. Teori ketiga yaitu teori perkembangan kognitif Albert Bandura. Teori perkembangan yang dikemukakan oleh Bandura disebut teori pembelajaran sosial kognitif dan disebut pula sebagai teori pembelajaran melalui peniruan. Setiap proses belajar, dalam hal ini belajar sosial, terdapat dalam urutan tahapan peristiwa. Tahap-tahapan dalam proses belajar tersebut adalah sebagai berikut. 1. Tahap perhatian. Pada tahap pertama ini,
para siswa atau para peserta didik pada umumnya memusatkan perhatian pada objek materi atau perilaku model yang lebih menarik, terutama karena keunikannya dibanding dengan materi atau perilaku lain yang sebelumnya telah mereka ketahui. 2. Tahap penyimpanan dalam ingatan. Pada tahap kedua ini, informasi berupa materi dan contoh perilaku model itu ditangkap, diproses, dan disimpan dalam memori. 3. Tahap reproduksi. Tahap ketiga ini, segala bayangan atau citra mental atau kode-kode simbolis yang berisi informasi pengetahuan dan perilaku yang telah tersimpan dalam memori peserta didik itu diproduksi kembali. 4. Tahap motivasi. Tahap terakhir dalam proses terjadinya peristiwa atau perilaku belajar adalah tahap penerimaan dorongan yang dapat berfungsi sebagai penguatan bersemayamnya segala informasi dan memori pada peserta didik. Tahap keempat yaitu teori perkembangan kognitif Bruce Frederick Skinner atau B.F. Skinner. Skinner menyatakan bahwa unsur terpenting dalam belajar adalah penguatan. Maksudnya adalah pengetahuan yang terbentuk melalui stimulus respon akan semakin kuat bila diberi penguatan. Skinner membagi penguatan menjadi dua, yaitu penguatan positif dan penguatan negatif. Penguatan positif sebagai stimulus dapat meningkatkan terjadinya pengulangan tingkah laku. Bentuk-bentuk penguatan positif antara lain hadiah, permen, kado, makanan, perilaku seperti senyum, menganggukkan kepala untuk menyetujui, bertepuk tangan, mengacungkan jempol. Sedangkan penguatan negatif dapat mengakibatkan perilaku berkurang atau menghilang. Bentuk penguatan negatif berupa menunda atau tidak memberi penghargaan, memberikan tugas tambahan, atau menunjukkan perilaku tidak senang. Tahap kelima yaitu tahap perkembangan kognitif Howard Gardner. Kecerdasan tidak hanya dilihat dari segi linguistik dan logika. Ada bermacam-macam kecerdasan lain dan cara-cara mengajar yang berbeda, sehingga potensi anak dapat dikembangkan secara maksimal. Teori multiple intelligence adalah sebuah penilaian yang melihat secara deskriptif bagaimana individu menggunakan kecerdasannya untuk memecahkan masalah dan menghasilkan sesuatu. Howard Gardner membagi kecerdasan majemuk dalam 8 macam kecerdasan. 8 kecerdasan tersebut yaitu A. Kecerdasan kinestik, berkaitan dengan gerak dan melakukan sesuatu. Anak yang dikategorikan cerdas kinestik adalah anak yang suka pada kegiatan-kegiatan yang bersifat fisik, misalnya olahraga, berdansa, kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan gerak tubuh. B. Kecerdasan interpersonal adalah kecerdasan yang berkaitan dengan keterampilan seseorang berinteraksi dengan orang lain. Anak yang termasuk dalam kategori ini adalah mereka biasanya ekstrovert dan berkarakter peka terhadap mood, perasaan, dan motivasi. C. Kecerdasan verbal linguistik adalah kecerdasan yang berkaitan dengan keterampilan seseorang dalam bekerja dengan kata-kata, bicara, atau menulis. Anak dengan kecerdasan ini mempunyai karakteristik baik dalam membaca, menulis, bercerita, dan menghafal kata-kata atau tanggal kejadian. D. Kecerdasan logik matematik ditandai dengan keterampilan dalam bekerja dalam logika, abstraksi, berpikir induktif dan deduktif, dan angka-angka. Mereka terampil dalam mengerjakan soal matematika, bermain catur, memprogram komputer, dan kegiatan-kegiatan yang berkaitan logika dan angka yang lain. E. Kecerdasan naturalistik ditandai dengan keterampilan seseorang bekerja dengan alam, memelihara dan menghubungkan informasi pada sekitarnya tentang alam. Kecerdasan ini merupakan kecerdasan ke-8 dan penemuan Gardner yang terbaru tentang inteligensi kecerdasan ini ditemukan pada tahun 1996. F. Kecerdasan interpersonal adalah kecerdasan yang berkaitan dengan keterampilan bekerja, dengan motivasi, intuisi, dan kemampuan memahami diri dengan baik. G. Kecerdasan spasial adalah berkaitan dengan keterampilan dalam menggambar, melukis, mencoret-coret, menyanyi, membayangkan suatu konsep, membuat kerajinan tangan, mengunjungi berbagai tempat, melakukan permainan konstruktif kreatif, mengatur, dan merancang. H. Kecerdasan musik adalah kecerdasan yang berkaitan dengan irama bermusik dan mendengar. Anak dengan kecerdasan ini, mereka sangat mudah dan mengenali dan mengingat nada-nada.
Sekian tentang teori perkembangan kognitif dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.